Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Enggar Daliko, biasa dipanggil Enggar. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 20 yang berjudul Sorai Nihong ni Ryugaku Shitai desu, yang artinya cita-cita saya ingin belajar di Jepang. Yang pertama itu Jakarta de Umaremashita, yang artinya lahir di Jakarta. Di manakah kamu lahir? Apakah kamu besar di sana? Sudah pernah pindah tempat tinggal? Saat masih kecil, sering bermain di dalam atau di luar rumah? Apa yang kamu sukai saat masih kecil? Mari kita bahas di slide berikutnya. Pertama, untuk menyatakan lahir itu menggunakan pola kalimat nani nani de umaremashita. Seperti berikut. 1、生まれます。メダンで生まれました。 Medan de umaremashita, yang artinya lahir di Medan. Untuk nomor 2, yang artinya besar di. De sodachimasu. Nani nani de sodachimasu. Besar di. Mari kita dengarkan. 2、育ちます。スラバヤで育ちました。 Surabaya de sodachimashita, yang artinya besar di Surabaya. Nomor 3, ni hikoshimasu, yang artinya pindah ke atau merantau ke. Nani nani ni hikoshimasu. Contohnya di audio berikut. 3、引っ越します。ジャカルタに引っ越しました。 Jakarta ni hikoshimashita, yang artinya pindah ke Jakarta atau merantau ke Jakarta. Nah, kalau untuk bertanya lahir di mana, bisa menggunakan kalimat doko de umaremashita ka. Untuk tingkat pendidikan, untuk SD 1、小学校 untuk SD bahasa Jepangnya yaitu shogakko. Untuk SMP 2、中学校 jugakko. Untuk SMA 3、普通高校 futsukoko. Untuk SMK 4、専門高校 senmongkoko. Dan untuk MA 5、宗教高校 Chukyokoko. Nanti selanjutnya di sini ada gambar anak-anak yang lagi berenang di sungai yang memiliki bahasa Jepang. 1、川で泳ぎます。よく川で泳ぎました。 Kawa de oyogimasu, yang artinya berenang di sungai. Nomor 2, 2、釣りをします。よく釣りをしました。 suri oshimasu, yang artinya memancing. 3、人形で遊びます。よく人形で遊びました。 Ningyo de asobimasu, yang artinya bermain boneka. Nomor 4, 4、虫が好きです。
虫が好きでした。 Musika suki desu, yang artinya suka dengan serangga. Nomor 5. 5、おしゃべりが好きです。おしゃべりが好きでした。 Osaberi ga suki desu, yang artinya suka berbicara. Nomor 6. 6、たこ揚げが好きです。たこ揚げが好きでした。 Takohage ga suki desu, yang artinya suka layang-layang. Oke. Untuk percakapan itu, どこで生まれましたか？パダンで生まれました。そしてパダンで育ちました。そうですか。 oke. Doko de umaremashita ka? Yang artinya, di mana kamu lahir? Dibalas, Padang de umaremashita. Soste, Padang de sodachimashita. Lahir di Padang. Kemudian, besar di Padang. So desu ka? Oh gitu. Wat hanashimasu 2. どこで生まれましたか？メダンで生まれました。そしてパダンで育ちました。そうですか。 Untuk percakapan pertama, Doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Medan de umaremashita. Soste Padang de sodachimashita. Lahir di Medan. Kemudian besarnya di Padang. So desu ka? Untuk percakapan 2. どこで生まれましたか？メダンで生まれました。小学校の時、パダンに引っ越しました。そうですか。 Doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Medan de umaremashita. Lahir di Medan. Shogakko no toki, Padang ni hikoshimashita. Ketika SD, pindah ke Padang. Atau pindah ke Padang ketika SD. So desu ka? Untuk hanashimasu 小さい wa, 時、どんな子供でしたか？元気な子供でした。よく釣りをしました。たこ揚げが好きでした。そうですか。oke. Kisai toki, donna kodomo deshita ka? Kamu anaknya gimana sih ketika kecil? Genki na kodomo deshita. Anak yang ceria. Yoku suri o shimashita. Suka memancing. Takoage ga suki deshita. Suka main layangan. So desu ka? Oh gitu. Materi selanjutnya yaitu Suyaku ni naritai desu. Yang artinya ingin menjadi penerjemah. Apakah sudah terpikirkan pada kalian ingin menjadi apa ketika lulus SMA nanti? Apakah sulit untuk mewujudkannya? Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya? Mari kita lihat slide berikutnya. Pertama, kita lihat 1、日本に留学します。日本に留学したいです。 Nihon ni ryugaku shimasu. Nihon ni ryugaku shitai desu. Yang artinya ingin belajar ke luar negeri Jepang. Nomor 2. 2、インドネシア大学で勉強します。インドネシア大学で勉強したいです。 Indonesia Daigaku de benkyou shimasu. Indonesia Daigaku de benkyou shitai desu. Yang artinya ingin
belajar di Universitas Indonesia. 3、車の会社で働きます。車の会社で働きたいです。車の会社で働きます。車の会社で働きたいです。Yang artinya ingin bekerja di perusahaan mobil. Nomor 4, 4、通訳になります。通訳になりたいです。通訳になります。通訳になりたいです。Yang artinya ingin menjadi penerjemah. Nomor 5, 5、家を買います。家を買いたいです。ujiを買います。ujiを買いたいです。Yang artinya ingin membeli rumah. Nomor 6, 6、会社を作ります。会社を作りたいです。会社を作ります。会社を作りたいです。Yang artinya ingin membangun perusahaan. Nomor 7, 7、25歳頃結婚します。25歳頃結婚したいです。25歳頃結婚します。25歳頃結婚したいです。Yang artinya ingin menikah sekitar umur 25 tahun. Jadi kalau mau bertanya bisa menggunakan Sorai, nani o shitai desu ka? Cita-citanya ingin menjadi apa? Jawabnya bisa nani tai desu. Ingin menjadi nani. Tuh. Oke, tuh percakapan pertama. 将来何をしたいですか？通訳になりたいです。そうですか。頑張ってください。将来何をしたいですか？通訳になりたいです。そうですか。Gambatte kudasai. Yang artinya, cita-citanya ingin menjadi apa? Ingin menjadi penerjemah. Oh gitu. Semangat ya. Nah, untuk tahapan kedua. 将来何をしたいですか？35歳頃、通訳の会社を作りたいです。すごいですね。Oke. Sorai nani o shitai desu ka? Cita-citanya ingin menjadi apa? Sanju gosai goro. Sekitar umur 35 tahun. Yaku no kaisa o sukuritai desu. Ingin membangun perusahaan penerjemah. Keren ya. Ya, untuk umur, kita lihat umur 17 tahun. 17歳、 17 sai. Umur 18 tahun. 18歳、 18 sai. Umur 19 tahun. 19歳、 19 sai. Umur 20 tahun. 20歳、 Katachi. Umur 21 tahun. 21歳、 21 sai. Dan umur 30 tahun. 30歳、 30 sai. Oke. Untuk pola kalimatnya bisa kita ubah dari bentuk mas menjadi bentuk nani tai desu. Contohnya ingin makan. Tabemas menjadi tabetai desu. Untuk narimas juga begitu. Narimas, masnya dihilangin menjadi naritai desu. Ingin menjadi. Contohnya ingin menjadi guru. Dan sini naritai desu. Oke. Rangkuman untuk materi hari ini yaitu menyatakan tempat lahir dan dibesarkan.
Contohnya, watashi wa Yogyakarta de umaremashita. Saya lahir di Yogyakarta. Doko de umaremashita ka? Lahir di mana? Bandung des. Di Bandung. Soste Semarang de Sodachimashita. Kemudian besarnya di Semarang. Untuk menyatakan kapan pindah kemana, contohnya, Shugakko no toki Surabaya ni hikoshimasu. Ketika SMP, pindah ke Surabaya. Doko de umaremashita ka? Di mana kamu lahir? Padang de umaremashita. Lahir di Padang. Shogakko no toki Medan ni hikoshimashita. Ketika SD, pindah ke Medan. Kemudian menyatakan kekasan masa kanak-kanak. Yoku torio shimashita. Sering memancing. Shisai toki donna hodomo desu ka? Ketika kecil, kamu anaknya gimana? Oh, saberiga suki desta. Suka ngomong. Menyatakan keinginan. Sorai nihon de hatarakitai desu. Cita-cita saya ingin bekerja di Jepang. Sorai nani o shitai desu ka? Cita-citanya ingin jadi apa? Suyaku ni naritai desu. Ingin menjadi penerjemah. Oke, sekian untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu Basude Gakoe Kimasu, yang artinya datang ke sekolah menggunakan bis. Yang pertama, Basude Gakoe Kimasu, yang barusan tadi judulnya ya, datang ke sekolah menggunakan bis. Bagaimana caramu datang ke sekolah? Bagaimana dengan temanmu? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, 1、バスです。バスで来ます。 basu, yang artinya bis. Basude kimasu, datang menggunakan bus. 2、バイクです。バイクで来ます。 Baiku desu. Baiku de kimasu. Pergi menggunakan motor. 3、車です。車で来ます。 Kuruma desu. Kuruma de kimasu. Mobil. Datang menggunakan mobil. 4、自転車です。自転車で来ます。 Jitensha desu. Jitensha de kimasu. Pergi menggunakan sepeda. Datang menggunakan sepeda. 5、電車です。電車で来ます。 Densha desu. Densha de kimasu. Kereta. Datang menggunakan kereta. 6、アンコットです。アンコットで来ます。 Angkotto desu. Angkotto de kimasu. Datang menggunakan angkot. 7
7、歩いてきます。 Aruite. Aruite kimasu. Jalan. Datang dengan jalan kaki. Kalau ingin bertanya, Nande gakkoe kimasu ka? Datang ke sekolah dengan apa? Nani-nani de kimasu. Datang dengan nani-nani. Kemudian, untuk menyatakan waktu, itu uchikara gakkoma de dono gurei desu ka? Dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira berapa lama? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Untuk nomor 1, 1、 5分。5分ぐらいです。 gofun. Gofun gurai desu. Yang artinya 5 menit. Kira-kira 5 menit. 2、 10分。10分ぐらいです。 Jupun. Jupun gurai desu. 10 menit. Kira-kira 10 menit. 3、 15分。15分ぐらいです。 15 15 gurai desu. 15 menit. Kira-kira 15 menit. 4、 30分。30分ぐらいです。 30 pun. 30 pun gurai desu. 30 menit. Kira-kira 30 menit. 5、 1時間。1時間ぐらいです。 1 jikang. 1 jikang gurai desu. 1 jam. Kira-kira 1 jam. Jadi, kalau mau nanya, bisa pakai kalimat Uchikara gakkoma de dono gurai desu ka? Dari rumah ke sekolah, kira-kira berapa lama? Nani-nani gurai desu. Kira-kira nani-nani de. Percakapan 1. ニタさん、毎日なんで学校へ来ますか？バスで来ます。そうですか。 Nita-san, mainichi nande gakko e kimasu ka? Nita-san, datang ke sekolah dengan apa setiap hari? Datang dengan bus. So desu ka? Oh gitu. Cakapan 2. ニタさん、うちから学校までどのぐらいですか？20分ぐらいです。そうですか。大変ですね。いいですね。 Nita-san, ochi kara gakko made dono gurai desu ka? Nita-san, dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama? Ni jupun gurai desu. Kira-kira 20 menit. Oh desu ka? Oh gitu. Kalau mau dengan jawaban ekspresinya kasihan, bisa bilang taihen desu ne. Oh sulit ya. Kalau misalnya ingin ekspresi ceria, ii desu ne. Oh bagus ya. Di materi hari ini kita udah belajar tentang kendaraan yang digunakan ke sekolah. Nani-nani de gakkoe kimasu. Contohnya, kuruma de gakkoe kimasu. Datang ke sekolah dengan mobil. Nomor 2, kara gakkoma de nani-nani gurai desu. Dari sekolah ke rumah nani-nani gurai. Contohnya, kara gakkoma de 10 pun gurai desu. Dari sekolah ke rumah kira-kira 10 menit. Oke, sekian materi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi teman-teman kelas 10 dari SMA Negeri 4 Yogyakarta. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bab 6 dari buku Kira-kira Nihongo dengan materi yang berjudul Koko wa Toshoshitsu desu. Saya ulangi, Koko wa Toshoshitsu desu. Dan pada pembelajaran hari ini akan didampingi oleh saya, mahasiswa magang dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hajimemashite. Salam kenal. Saya Anya Rika dan saya akan mendampingi kelas 10 IPS 1. Kemudian ada rekan saya yaitu Nia-san, Tania-san, dan Anissa-san yang juga mendampingi kelas 10, serta ada Jaka-san dan Enggar-san yang mendampingi kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah, diharapkan siswa dapat memandu tamu di sekolah. Yang dimaksudkan adalah siswa dapat menyebutkan nama-nama ruangan yang berada di sekolah dalam bahasa Jepang. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan kondisi ruangan atau tempat di sekolah. Maksudnya adalah setelah siswa mengetahui nama-nama ruangan yang ada di sekolah, siswa juga dapat menjelaskan letak ruangan dan kondisi ruangan tersebut dalam bahasa Jepang. Kita akan memasuki materi yang pertama pada minggu ini, yaitu mengenai Atarashi Kotoba atau kosakata baru. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari sekitar 18 kosakata baru. Kosakata yang pertama adalah ichi, kyoshitsu. Kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Saya ulangi. Kyoshitsu. Kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Yang artinya adalah ruang kelas. Kemudian kosakata yang kedua, ni, toshoshitsu. Toshoshitsu desu. Koko wa toshoshitsu desu. Saya ulangi. Toshoshitsu. Toshoshitsu desu. Koko wa toshoshitsu desu. Yang artinya adalah perpustakaan. Kemudian ruangan yang ketiga adalah sang, kote.
kote desu. Koko wa kote desu. Saya ulangi. Kote. Kote desu. Koko wa kote desu. Yang artinya adalah lapangan sekolah. Yang keempat, yong. Roka. Roka desu. Koko wa roka desu. Roka. Roka desu. Koko wa roka desu. Yang artinya adalah koridor. Kelima, go. Hokenshitsu. Hokenshitsu desu. Koko wa hokenshitsu desu. Saya ulangi. Hokenshitsu. Hokenshitsu desu. Koko wa hokenshitsu desu. Yang artinya adalah ruang kesehatan atau biasa kita sebut dengan UKS. Kemudian yang keenam adalah roku. Kouchoushitsu. Kouchoushitsu desu. Koko wa kouchoushitsu desu. Kouchoushitsu. Kouchoushitsu desu. Koko wa kouchoushitsu desu. Yang artinya adalah ruang kepala sekolah. Kemudian yang ketujuh, nana. Kantin. Kantin desu. Koko wa kantin desu. Kantin. Kantin desu. Koko wa kantin desu. Kantin dituliskan dengan huruf katakana karena kantin adalah serapan dari bahasa asing yang memiliki arti yang sama, yaitu kantin. Kemudian kosakata yang ke-8, hachi. Shokuinshitsu. Shokuinshitsu desu. Koko wa shokuinshitsu desu. Saya ulangi. Shokuinshitsu. Shokuinshitsu desu. Koko wa shokuinshitsu desu. Yang artinya adalah ruangan guru atau bisa juga disebut ruangan staf. Kosakata yang ke-9, kyu. Toire. Toire desu. Koko wa toire desu. Saya ulangi. Toire. Toire desu. Koko wa toire desu. Yang memiliki arti toilet. Toilet juga menggunakan tulisan katakana karena merupakan serapan dari bahasa asing. Selanjutnya ada 10. Ju. Jimushitsu. Jimushitsu desu. Koko wa jimushitsu desu. Saya ulangi. Jimushitsu. Jimushitsu desu. Koko wa jimushitsu desu. Yang artinya adalah ruang tata usaha. Selanjutnya ada kosakata yang mengenai letak benda atau letak ruangan. Yang pertama adalah koko. Koko memiliki arti di sini. Koko digunakan saat benda atau ruangan berada di dekat pembicara utama. Kemudian yang kedua, ada soko. Soko memiliki arti di sana. Soko digunakan ketika benda atau ruangan berada di dekat lawan pembicara. Kemudian yang ketiga adalah asoko. Asoko juga memiliki arti di sana. Namun perbedaannya dengan soko, asoko lebih digunakan kepada benda atau ruangan yang letaknya jauh dari pembicara utama maupun lawan bicara. Kemudian selanjutnya adalah kosakata mengenai letak ruang yang
berada di lantai keberapa? Doko desu ka berada di mana? Kosakata tersebut menggunakan kata nani-nani kai atau lantai. Yang pertama adalah ikai, lantai 1. Selanjutnya, nikai, lantai 2. Sanggai, lantai 3. Untuk tingkat selanjutnya, tidak saya sebutkan dalam PowerPoint, tapi akan saya sebutkan yang lantai 4, yaitu yongkai, lantai 5, gokai, lantai 6, rokai, lantai 7, nanakai, lantai 8, hakai atau hachikai, lantai 9, kyukai, dan lantai 10, jukai. Kemudian selanjutnya adalah kosakata mengenai kondisi ruangan. Yang pertama ada kirei. Kirei desu. Saya ulangi. Kirei. Kirei desu. Yang artinya adalah bersih. Kemudian kosakata kondisi ruangan yang kedua, kitanai. Kitanai desu. Saya ulangi. Kitanai. Kitanai desu. Yang artinya adalah kotor. Dari sini, apakah ada yang merasa bingung? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan saat di kelas atau bisa bertanya langsung kepada Pipit Sensei. Selanjutnya, kita akan membahas bunpo atau pola kalimat. Bunpo yang pertama atau pola kalimat yang pertama yang akan kita pelajari adalah pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau untuk memandu tamu. Bentuk pola kalimatnya adalah nani-nani wa nani-nani desu. Nani-nani yang pertama itu menggunakan kosakata seperti koko, soko, atau asoko. Kemudian untuk nani-nani yang kedua adalah nama ruangan yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Kemudian pada bagian belakang ditambahkan dengan kata des. Des digunakan untuk menyatakan pernyataan. Ditulis dengan desu, tapi dibaca des. Kemudian ini adalah contoh percakapannya antara pemandu dengan tamu. Contoh percakapannya adalah Koko wa toshōshitsu desu. Ini adalah ruang perpustakaan. Kemudian tamu menjawab dengan so desu ka, yang artinya adalah oh begitu, menyatakan sebuah persetujuan atau menyatakan pemahaman. Kemudian untuk pola kalimat yang kedua adalah pola kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan letak ruangan. Bentuk pola kalimatnya adalah nani-nani wa nan desu ka. Nani-nani yang digunakan itu adalah letak ruangan, seperti maksudnya adalah menggunakan koko, soko, atau asoko. Kemudian untuk bentuk desu ka itu merupakan bentuk pertanyaan dari des. Sedangkan na atau nani memiliki arti apa.
Kata nan merupakan berasal dari kata nani, yang kemudian membentuk kalimat nani wa nan desu ka? Kemudian untuk contoh percakapannya antara pemandu dengan tamu. Tamu bertanya, "Koko wa nan desu ka?" Di sini adalah ruangan apa? Pemandu menjawab, "Koko wa shokuin shitsu desu." Di sini adalah ruangan guru. Atau cara menjawabnya bisa juga dengan menyebutkan nama ruangannya langsung. Seperti contoh, shokuin shitsu desu. Ini adalah ruangan guru. Sampai di sini, apakah ada yang masih merasa bingung? Jika bingung, bisa ditanyakan langsung di kelas, atau bisa juga bertanya langsung kepada Pipit Sensei jika rasa lebih nyaman untuk berdiskusi. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Dewa, owarimashou. Terima kasih sudah memperhatikan. Domo arigatou gozaimasu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Kembali lagi bersama saya Anya Rika, mahasiswi magang dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini, kita akan melanjutkan kembali materi bab 6, yaitu Koko wa Toshio Shitsu desu. Koko wa Toshio Shitsu desu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk materi minggu ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa diharapkan dapat memandu tamu di sekolah. Yang dimaksudkan adalah siswa dapat menyebutkan nama-nama ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan kondisi ruangan atau tempat di sekolah. Maksudnya adalah setelah siswa mengetahui nama-nama ruangan, siswa dapat menjelaskan letak ruang dan kondisi ruangan yang ada di sekolah dalam bahasa Jepang. Untuk materi minggu ini, kita akan mempelajari tentang bunpo atau pola kalimat. Mari kita mulai pembelajaran bunpo atau pola kalimat hari ini. Untuk bunpo yang pertama atau pola kalimat yang pertama serta pola kalimat yang kedua sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Namun, untuk hari ini kita akan mereviewnya kembali. Untuk bunpo yang pertama atau pola kalimat yang pertama adalah nani wa nani desu. Nani yang pertama bisa diisi dengan kata keterangan letak ruangan, seperti koko, soko, dan asoko. Untuk nani yang kedua bisa diisi dengan kata benda nama ruangan, seperti kyoshitsu, toshoshitsu, dan lain-lain. Fungsi dari pola kalimat ini adalah digunakan untuk menyatakan nama ruangan yang ditunjuk oleh pembicara. Dalam hal ini, pola kalimat ini digunakan untuk memandu tamu untuk menyatakan nama ruangan yang ditunjukkan. Contoh kalimatnya adalah, yang pertama, Koko wa Junensei no Kyoshitsu desu. Saya ulangi, Koko wa Junensei no Kyoshitsu desu. Yang artinya adalah, di sini adalah ruangan kelas 10. Pada contoh kalimat yang pertama ini, terdapat partikel no, yang menunjukkan arti bahwa ini adalah kepemilikan. Junensei no Kyoshitsu, yang artinya adalah ruangan kelas 10. Makna dari kalimat ini adalah, ruangan kelas ini dimiliki oleh tingkat 10.
Contoh kalimat yang kedua adalah Soko wa jimushitsu desu. Soko wa jimushitsu desu. Yang artinya adalah di sana adalah ruangan tata usaha. Soko digunakan ketika letak ruangan berada di dekat lawan bicara. Contoh kalimat yang ketiga adalah Asoko wa roka desu. Asoko wa roka desu. Di sana adalah koridor. Asoko digunakan ketika letak ruangan berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Berikut adalah contoh percakapannya antara tamu dengan pemandu. Pemandu berkata, Koko wa toshoshitsu desu. Koko wa toshoshitsu desu. Di sini adalah ruangan perpustakaan. Tamu merespon dengan so desu ka. Respon so desu ka adalah memiliki arti oh begitu. Digunakan untuk menyatakan persetujuan bahwa ini adalah ruangan perpustakaan. Kemudian untuk bunpo yang kedua atau pola kalimat yang kedua adalah nani-nani wa nan desu ka? Nani-nani yang digunakan dalam pola kalimat ini bisa diisi dengan kata keterangan letak ruangan. Fungsi dari pola kalimat ini adalah pola kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan nama ruangan yang ditunjukkan oleh pembicara. Desu ka merupakan bentuk pertanyaan dari bentuk des. Sedangkan nan atau nani memiliki arti apa. Nan berasal dari kata nani. Kemudian membentuk pola kalimat nani-nani wa nan desu ka? Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, koko wa nan desu ka? Di sini adalah ruangan apa? Soko wa nan desu ka? Di sana adalah ruangan apa? Asoko wa nan desu ka? Di sana adalah ruangan apa? Untuk pola kalimat ini memiliki makna ini adalah ruangan apa? Berikut adalah contoh percakapannya. Tamu bertanya, Koko wa nan desu ka? Pemandu menjawab, Koko wa shokuin-shitsu desu. Koko wa shokuin-shitsu desu. Di sini adalah ruangan guru. Namun untuk pola kalimat untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa menggunakan ada terdapat letak ruangannya maupun bisa menyebutkan nama ruangannya saja seperti contoh percakapan berikut shokuin shitsu desu yang artinya adalah ruangan guru. Kemudian untuk pola kalimat yang ketiga atau bunpo yang ketiga adalah sumimasen nani-nani wa doko desu ka? Nani-nani di sini bisa diisi dengan kata benda nama ruangan seperti kyoshitsu, toshoshitsu, dan lain-lain. Memiliki arti permisi, nani-nani wa ada di mana? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan letak di mana letak ruangan tersebut berada. Sumimasen di sini memiliki arti maaf atau permisi. Sedangkan doko memiliki arti di mana. Berikut adalah contoh percakapannya. Sumimasen, toshoshitsu wa doko desu ka? Pemandu menjawab, toshoshitsu wa nikai desu. Untuk jawaban mengenai letak bisa digantikan dengan koko, soko, asoko. Atau bisa juga menggunakan
kosakata lantai, seperti ikai, nikai, atau sanggai. Arigatou gozaimasu. Respon dari arigatou gozaimasu adalah iie do itashimashite, yang artinya adalah sama-sama. Contoh percakapan yang kedua adalah sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Permisi, ruangan kantor, mohon maaf, ruangan tata usaha berada di mana? Pemandu menjawab, soko desu, ada di sana. Atau bisa juga menggunakan kosakata lantai, seperti ikai desu, ada di lantai 1. Untuk bunpo yang keempat atau pola kalimat yang keempat adalah nani-nani wa nani-nani desu. Nani-nani yang pertama bisa diisi dengan kata benda nama ruangan. Nani-nani yang kedua bisa diisi dengan kondisi ruangan, seperti kitanai atau kirei. Atau bisa juga menggunakan kosakata kondisi ruangan saja, seperti kitanai atau kirei. Fungsi dari pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kondisi suatu ruangan. Seperti contohnya adalah yang pertama, kyoshitsu wa kirei desu. Kyoshitsu wa kirei desu. Yang artinya adalah ruangan kelas ini bersih. Yang kedua adalah skoshi kitanai desu. Skoshi kitanai desu. Sedikit kotor. Contoh kalimat yang ketiga adalah Nikai no toire wa totemo kirei desu. Nikai no toire wa totemo kirei desu. Yang artinya adalah toilet lantai 2 sangat bersih. Di sini kita mempelajari sedikit kosakata baru. Yang pertama ada skoshi, memiliki arti sedikit. Yang kedua adalah totemo, yang artinya adalah sangat. Sampai di sini, apakah ada yang masih merasa bingung? Jika ada yang merasa bingung, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa menanyakan langsung kepada Pipit Sensei. Sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Ja, owarimashou. Terima kasih bagi minasang yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada kesalahan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Kembali lagi bersama saya Anya Rika Ramadanti, mahasiswi magang dari program studi pendidikan bahasa Jepang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada minggu ini, kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 7, yaitu Nihongo wa kayobi desu. Saya ulangi, Nihongo wa kayobi desu. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada minggu ini, yaitu siswa diharapkan mampu menentukan ungkapan mengenai mata pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang dimaksudkan adalah siswa dapat menyebutkan kosakata mata pelajaran dalam bahasa Jepang dan hari-hari dalam bahasa Jepang. Mari kita mulai pembelajaran minggu ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang atarashi kotoba atau kosakata baru.
Kosakata yang akan kita pelajari pada bab ini ada sekitar 8 kosakata baru. Mari kita mulai. Yang pertama ada sugaku. Ichi. Sugaku. Sugaku desu. Sugaku wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Sugaku. Sugaku desu. Sugaku wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran matematika. Yang kedua, ni. Nihongo. Nihongo desu. Nihongo wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Nihongo. Nihongo desu. Nihongo wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran bahasa Jepang. Ketiga, sang. Indonesia go. Indonesia go desu. Indonesia go wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Indonesia go. Indonesia go desu. Indonesia go wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, yong. Eigo. Eigo desu. Eigo wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Eigo. Eigo desu. Eigo wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah bahasa Inggris. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya pada Indonesia Go ada tulisan kanji, itu dibacanya adalah go, atau artinya adalah bahasa. Selanjutnya, go. Shūkyō. Shūkyō desu. Shūkyō wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Shūkyō. Shūkyō desu. Shūkyō wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran agama. Yang keenam, roku. Rekishi. Rekishi desu. Rekishi wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Rekishi. Rekishi desu. Rekishi wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran sejarah. Yang ketujuh, nana. Geijutsu. Geijutsu desu. Geijutsu wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Geijutsu. Geijutsu desu. Geijutsu wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran kesenian. Selanjutnya 8. Hachi. Taiku. Taiku desu. Taiku wo benkyou shimasu. Saya ulangi. Taiku. Taiku desu. Taiku wo benkyou shimasu. Yang artinya adalah pelajaran olahraga. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jikawari atau jadwal. Hari yang pertama adalah Jetsuyobi, atau maknanya adalah hari Senin. Di bawah yang bertanda kurung ada tulisan kanji, itu dibacanya berdasarkan kosakata, berdasarkan tulisan yang telah digarisbawahi pada romanji di bawah. Kosakata hari yang kedua adalah Kayobi, Selasa. Selanjutnya adalah Suiyobi, hari Rabu. Mokuyobi, hari Kamis. Kinyobi, hari Jumat. Doyobi, hari Sabtu. Nichiyobi, hari Minggu. Yasumi, hari libur.
Mari kita ulangi. Getsuyobi, hari Senin. Kayobi, Selasa. Suiyobi, hari Rabu. Mokuyobi, Kamis. Kinyobi, Jumat. Doyobi, Sabtu. Ichiyobi, Minggu. Yasumi, hari libur. Selanjutnya kita akan mempelajari bunpo atau pola kalimat. Pola kalimat yang pertama atau bunpo yang pertama adalah nani-nani wa itsu desu ka? Nani-nani yang pertama bisa diisi dengan nama pelajaran. Fungsi dari pola kalimat ini adalah pola kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan hari suatu mata pelajaran diajarkan. Ada keterangan yang dituliskan pada kotak di bawah. Pertama ada deska, yaitu adalah bentuk pertanyaan dari bentuk des. Lalu ada kosakata baru, itsu, artinya adalah kapan. Berikut adalah contoh kalimatnya. Nihongo wa itsu desu ka? Saya ulangi. Nihongo wa itsu desu ka? Yang artinya adalah pelajaran bahasa Jepang kapan? Bunpo yang kedua atau pola kalimat yang kedua ada nani-nani wa nani-nani desu. Selanjutnya yang kedua ada nani-nani wa nani-nani to nani-nani desu. Pada pola kalimat yang pertama bisa diisi dengan nama pelajaran dan nama hari yang ditentukan untuk mata pelajaran berikut. Selanjutnya untuk pola kalimat yang ada di bawah bisa diisi dengan nani-nani yang pertama bisa diisi dengan nama pelajaran, nani-nani yang kedua dan ketiga bisa diisi dengan nama hari. Ini di pola kalimat yang ada di bawah bisa digunakan untuk ketika mata pelajaran tersebut berada pada 2 hari yang berbeda. Berikut adalah fungsinya. Pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan hari suatu mata pelajaran diajarkan. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama ada Sugaku wa kayobi desu. Saya ulangi. Sugaku wa kayobi desu. Artinya adalah matematika ada pada hari Selasa. Untuk contoh kalimat yang kedua, Rekishi wa kayobi to mokuyobi desu. Rekishi wa kayobi to mokuyobi desu. Yang artinya adalah pelajaran sejarah ada di hari Selasa dan hari Kamis. Berikut adalah contoh percakapannya antara murid pertama dan murid kedua. Nihongo wa itsu desu ka? Kayobi desu. Atau bisa juga dijawab dengan kayobi itu mokuyobi desu. Pada percakapan ini tidak perlu menggunakan nama pelajaran yang ditanyakan. Selanjutnya ada bunpo yang ketiga atau pola kalimat yang ketiga. Pola kalimatnya adalah nani-nani ni nani o benkyou shimasu ka? Nani-nani yang pertama bisa diisi dengan nama hari. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan pada hari tersebut mata pelajaran apa yang diajarkan. Benkyou shimasu artinya adalah belajar. Berikut adalah contoh kalimatnya. Suiyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Saya ulangi. Suiyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Artinya adalah pada hari Rabu belajar apa? Berikut adalah bunpo yang keempat atau pola kalimat yang keempat. Terdapat 2, yaitu nani-nani ni nani-nani o benkyou shimasu. Nani-nani yang pertama bisa diisi dengan nama hari,
Dan nani-nani yang kedua bisa diisi dengan nama pelajaran. Jika ingin menyebutkan nama pelajaran yang berbeda pada hari yang sama, bisa menggunakan nani-nani to, nani-nani o benkyou shimasu. Bisa diisi dengan nama pelajaran pertama dan nama pelajaran yang kedua yang diajarkan pada hari tersebut. Fungsinya adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan pada hari tersebut diajarkan mata pelajaran apa saja. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang pertama ada eigo wo benkyou shimasu. Saya ulangi, eigo wo benkyou shimasu, yang artinya adalah belajar bahasa Inggris. Jika ada dua mata pelajaran yang berbeda, berikut adalah contoh kalimatnya. Geijutsu to rekishi o benkyou shimasu. Saya ulangi, Geijutsu to rekishi o benkyou shimasu, yang artinya adalah belajar belajar kesenian dan belajar sejarah. Berikut adalah contoh percakapannya. Kayobi ni nani o benkyou shimasu ka? Pada hari Selasa belajar apa? Murid kedua menjawab, Nihongo wo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang. Atau bisa juga menggunakan jika terdapat dua mata pelajaran yang berbeda, bisa dijawab dengan Nihongo to rekishi o benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang dan sejarah. Sekian video pembelajaran pada minggu ini. Jika ada yang masih merasa bingung, bisa ditanyakan melalui grup chat WA atau bisa bertanya langsung kepada Pipit Sensei. Ya, owarimashou. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.